Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebebasan kita sebagai manusia adalah unsur hakiki, unsur yang sangat prinsipil bagi kita, supaya kita mampu mengaktualisasi diri kita. Setiap manusia, begitu dia lahir ke dunia ini, diberi kesempatan oleh Tuhan hadir ke dunia, sebenarnya dia sudah diberi 100% potensi. Potensi itu ialah kemampuan, kekuatan, kekayaan yang dimiliki seseorang tetapi masih terpendam, belum diaktualisasikan. Maka seberapa banyak kita mampu mengaktualisasikan potensi kita dalam hidup ini dengan durasi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, semakin banyak kita mampu mengaktualisasi diri kita, maka semakin bermaknalah hidup kita, semakin bahagialah kehidupan kita sebagai manusia. Maka Tuhan Allah pun sebenarnya ketika kita diberi kesempatan lahir ke dunia ini, Dia pun juga memberikan kebebasan kepada kita. Maka sekali Allah memberikan kebebasan kepada kita, Dia tidak pernah menarik lagi kebebasan itu selama kita hidup di dunia. Coba kita bayangkan saudari dan saudara, seandainya kita ini seperti robot yang diatur, disetting oleh Allah. Ketika kita mau berbuat dosa, remote-nya dipencet, jangan berbuat dosa, kembali lurus. Betapa hidup kita di dunia ini begitu sungguh-sungguh tidak indah. Karena semua sudah disetting oleh Allah. Tetapi Allah sudah berjanji dari dirinya sendiri, begitu kita diberi kesempatan lahir ke dunia, maka kebebasan pun Dia berikan kepada kita. Dan justru kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, itulah sebenarnya yang menentukan kualitas diri kita. Maka kita ialah apa yang kita buat secara bebas di dunia ini. Maka saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan kita dari penjajah adalah sebuah bukti bahwa kita bisa mengaktualisasi diri kita, mengaktualisasi kebebasan kita di dalam hidup ini, sehingga kita mampu mengeluarkan semua potensi-potensi yang kita miliki menjadi aktual. Tetapi dalam penelitian para ahli, ternyata manusia itu begitu dia lahir ke dunia ini sampai dia mati, hanya mampu umumnya 60-70% mengeluarkan semua potensi itu menjadi aktualisasi. Betapa ironisnya, di mana potensi yang tertanam 40% itu tertanam tak mampu keluar karena mungkin dia tidak diberi kesempatan, tidak ada kebebasan, atau mungkin orang lain menjerat dia pada kondisi seperti itu sehingga tidak mampu keluar semua potensi-potensi yang dimiliki. Maka misa hari ini kita bisa melihat yang bertugas semua para mesdinar, putri-putra altar. Mereka bisa bermain musik, bisa kor, bisa melayani di altar. Ini sebenarnya tanda-tanda karena diberikan kondisi, kesempatan dan situasi, mereka mampu mengaktualisasi potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka sendiri. Maka saudari dan saudara, kita diberi kebebasan oleh Tuhan dalam hidup ini. Maka mari segala potensi-potensi yang Tuhan berikan bagi diri kita, dengan jatah umur yang Tuhan berikan kepada kita, mestinya mampu kita keluarkan, kita aktualisasikan, dan disitulah kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, yang penuh makna di dalam hidup ini. Maka mari menggunakan kebebasan itu
kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang semakin menjadikan hidup kita, hidup bersama kita, dunia ini semakin layak untuk kita hidupi. Saudari dan saudara, kita juga setiap merayakan hari kemerdekaan, kita diminta juga untuk kembali sadar, mencintai tidak hanya iman kita, tapi mencintai bumi pertiwi kita. Tempat di mana kita dilahirkan, bertumbuh, berkembang, dan mati kelak. Dalam bahasa Latin, bahasa Italia, bumi, tanah itu berjenis kelamin perempuan. Maka dikatakan la terra. La itu berarti kata sandang untuk berjenis kelamin perempuan. La terra, tanah air. Maka benar orang Indonesia menyebut tanah air adalah ibu pertiwi. Karena memang tanah kelahiran kita adalah tempat di mana kita dilahirkan, bertumbuh dan berkembang. Semua kita bisa hidup berasal dari ibu pertiwi yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Tempat kita berpijak. Maka mestinya di mana tanah dipijak, di situ langit kita junjung. Mestinya kita juga harus mencintai Indonesia, ibu pertiwi kita. Agar dengan demikian sama seperti kita mencintai seorang ibu. Ibu yang melahirkan kita pasti kita cintai. Tentu ibu pertiwi, tempat kita lahir, tempat kita mendapat makanan, tempat kita berpijak. Mestinya kita pun memperlakukan tanah air kita seperti ibu kita sendiri. Mencintai sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang mungkin karena kita tidak sadar, karena kita mulai ikut tren, kita bisa lalai untuk mencintai ibu pertiwi. Ada orang tertentu sebenarnya begitu indahnya alam Indonesia. Begitu luasnya, ada 13.650 pulau di seluruh Indonesia. Sangat indah. Tapi ada orang tertentu, ngapain ke Indonesia? Lebih bagus ke Swiss, ke Italia, melihat pemandangan. Membawa uang itu semua yang dilahirkan dari bumi pertiwinya, membawa uang itu menghabiskan di sana. Tetapi kalau kita mencintai bumi Indonesia, pergilah ke tempat-tempat yang ada di Indonesia ini, membawa uang Anda itu. Pergi ke Danau Toba, beli mie di sana, beli makanan di sana, maka uang itu berpindah dari sini ke sana, mereka semakin makmur. Maka pernah satu ketika menjelang malam tahun baru, kami semua keluarga sepakat pulang ke kampung. Nah, pulang dari perantauan orang Batak seperti itu. Saya ingatkan kepada abang-abang saya, kakak-kakak saya yang dari Medan, yang dari Palembang. Pokoknya jangan bawa oleh-oleh apapun dari tempat rantau. Gak usah bawa uang sebanyak-banyaknya. Nanti sampai di Sidikalang di kampung halaman kita, belilah bir di situ. Belilah kue di situ. Apapun beli di situ. Supaya uang itu juga bisa banyak beredar di kampung halaman kita yang memang sungguh-sungguh kampung itu. Banyak cara kita untuk mencintai Indonesia ini. Saya melihat di tempat kami itu di Sumatera, anak-anak kecil sudah tidak tahu lagi berbahasa Batak. Bahasanya sudah bahasa Indonesia, sedikit ke Inggris-Inggrisan. Saya sudah 1 bulan di Jakarta ini, pernah saya suatu ketika melihat percakapan antara orang tua dan anaknya. Orang tuanya omong Indonesia, anaknya omong bahasa Inggris. Orang Jawa pun mungkin anak-anak sekarang sudah mulai lupa bahasa Jawanya. Mulai bahasa Indonesia terus-menerus dan ke Inggris-Inggrisan. Bukan berarti kalau kita omong ke Inggris-Inggrisan kita semakin
keren, kita semakin hebat. Tidak. Maka di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Mari kita mencintai Indonesia dengan cara-cara yang sederhana. Tapi membuktikan bahwa kita ingin menegakkan Ibu Pertiwi kita. Tempat di mana kita lahir, tempat di mana kita makan dan minum, tempat di mana kita berpijak untuk menegakkan kebebasan kita. Maka mari mencintai Indonesia dengan cara kecil dan sederhana, tapi sungguh penuh makna. Amin.